Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Allah mendiamkan jasad Nabi Adam selama 40 tahun, maka sampailah waktunya Allah meniupkan ruh kepada jasad Nabi Adam tersebut. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Shad ayat 72, kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya. Di dalam hadis disebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali meniupkan ruh Nabi Adam itu melalui kepala, sehingga ketika orang meninggal, matanya memandang ke atas karena ruhnya keluar juga melalui kepala. Kemudian, apa maknanya Allah memasukkan ruh pertama kali melalui kepala? Artinya kita disuruh menjaga betul apa yang ada di kepala kita, baik itu pikiran, mata, telinga, hidung, dan juga mulut. Karena pikiran kita ini mudah untuk condong ke arah negatif. Saya jadi teringat satu peribahasa, bahwa satu batang pohon bisa membuat 1000 batang korek api, tapi 1000 batang korek api bisa membakar ribuan pohon. Artinya, kita ini lebih mudah untuk berpikir yang buruk daripada berpikir yang baik. Kemudian itulah yang harus kita jaga. Setelah ruh ditiupkan ke kepala, lalu turun ke mata, serta sejajar daun telinga. Begitu sampai di mata, Nabi Adam langsung melihat buah-buahan surga. Bukan main tertariknya Nabi Adam terhadap buah-buahan surga tersebut. Terbelalak Nabi Adam melihatnya, sebab kita mengetahui Rasulullah bersabda, serendah-rendahnya surga, semewah-mewahnya raja di dunia. Artinya, fasilitas surga yang paling rendah itu merupakan yang terlihat oleh mata. Maka Nabi Adam tidak tahan. Ruh pun terus turun ke hidung. Begitu sampai di hidung, Nabi Adam pun bersin. Di saat bersin itulah Allah berfirman, "Wahai Adam, ucapkanlah Alhamdulillahi Rabbil Alamin." Jadi teman-teman sekalian, Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu merupakan zikir tua. Lalu turun lagi ruh sampai ke mulut, kemudian sampai ke perut. Mata sudah melihat buah-buahan surga. Begitu ruh sampai di perut, Nabi Adam merasa lapar. Kemudian Nabi Adam melompat. Sementara ruh belum sampai ke kaki. Ketika itulah Nabi Adam terjatuh. Allah pun berfirman, Khaliqul insanu min ajal, di Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 37. Artinya, manusia itu dijadikan tergesa-gesa. Sehingga teman-teman, bahwa memang manusia itu dijadikan terburu-buru. Contohnya saja, seperti bapak kita Nabi Adam. Walaupun ruhnya belum sampai keseluruhan badan, karena sudah sampai di perut dan beliau merasa lapar, ketika itu maka langsung saja melompat. Tapi ternyata karena ruh belum sampai di kaki, sehingga beliau pun terjatuh. Begitulah proses ruh ditiupkan kepada Nabi Adam sampai ke kaki. Lalu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama benda, dan Allah memperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Maksudnya adalah Allah menantang para malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda tersebut. Kemudian para malaikat menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31-32. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelahnya, Nabi Adam menyebutkan nama-nama yang Allah ciptakan. Jadi, Nabi Adam ini adalah orang yang cerdas. Pintar dia. Semua tahu, karena Allah langsung mengajarkan kepadanya keseluruhan apa saja, semua benda yang ada di atas langit dan bumi, bahkan seluruh nama para malaikat, Nabi Adam pun mengetahui. Sehingga semuanya beliau mengerti nama-nama benda tersebut. Allah berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu,
bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 33. Selanjutnya, Allah pun memerintahkan kepada para malaikat dan juga termasuk Azazil untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini maksudnya bukan sujud untuk menyembah, namun lebih kepada sujud penghormatan, bahwasannya Nabi Adam memang Allah ciptakan lebih mulia dibandingkan malaikat dan iblis. Atas perintah Allah tersebut, para malaikat serentak bersujud kepada Nabi Adam secara keseluruhan. Akan tetapi, hanya iblis yang tidak mau bersujud dan tidak mau menuruti perintah Allah, karena subhanallah teman-teman, makhluk terlaknat ini merasa bahwa dia lebih mulia dibandingkan Nabi Adam. Akhirnya dia menolak perintah Allah, dia pun melanggar dan membangkang, tidak mau menuruti. Padahal Allah sudah berfirman bahwa Allah lebih mengetahui segala sesuatu. Namun, iblis ini sombong, angkuh, dan merasa lebih sempurna karena proses penciptaannya dari api, sedangkan Nabi Adam tercipta dari tanah. Padahal sebetulnya iblis ini merasa iri kepada Nabi Adam karena selama ini makhluk yang paling dekat dengan Allah itu adalah dirinya. Namun setelah Allah merencanakan penciptaan Nabi Adam, posisi iblis menjadi tergeser teman-teman. Dia tidak lagi merasa dimuliakan oleh Allah dan tidak lagi merasa dekat dengan Allah. Dia merasa tersisih sehingga dia pun dengki kepada Nabi Adam. Dia hasad, sehingga keluarlah kalimat dan pernyataan pada saat Allah menyuruhnya untuk bersujud kepada Adam dan mengakui kelebihan Nabi Adam. Dia pun tidak mau dan dia menyombongkan diri, padahal asal mulanya semua itu dikarenakan dia iri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Shad ayat 75-85 yang artinya, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk, dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.